Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Saudin Ramadan dan saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 210207136. Saya berada dari prodi Psikologi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Maka siapa itu Albert Bandura? Mungkin ini adalah sedikit penjelasan singkat dari biografi Albert Bandura. Albert Bandura sendiri itu lahir di Munster, suatu kota kecil di antara daratan utara Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura merupakan keturunan Polandia dan Ukraina, yaitu ayahnya berasal dari Polandia dan ibunya berasal dari Ukraina. Beliau mendapat gelar BA dari University of British Columbia, kemudian diberi gelar MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari Universitas Iowa. Pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura yaitu memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui penguatan reinforcement dan pembelajaran peniruan atau observation learning. Proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura juga menjelaskan bahwa perilaku manusia dan dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi di lingkungan sekitar individu sungguh sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Struktur kepribadian menurut Albert Bandura dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada self. Menurut Bandura, self yaitu struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Digunakannya kata timbal balik untuk mengindikasikan adanya interaksi dan dorongan yang mempunyai kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. Poin yang kedua yaitu ada regulasi diri. Sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Digunakannya kata timbal balik untuk mengindikasikan adanya interaksi dan dorongan yang mempunyai kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. Yang dimaksud oleh Bandura yaitu manusia memiliki kemampuan untuk meramal yang telah ditulis dan dipahami sebagai kemampuan memprediksi suatu hal sehingga individu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. Nah, regulasi diri itu terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang faktor pertama ada faktor internal yang dipengaruhi oleh observasi diri, proses penilaian atau mengadili tingkah laku, dan reaksi diri afektif atau self-response. Dan kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu evaluasi tingkah laku dan penguatan atau reinforcement. Kemudian poin yang ketiga ada efikasi diri atau self-efficacy. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Yusuf dan Juntika mengidentifikasinya efikasi diri ini sebagai keyakinan diri, sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku tersebut yang mengarahkannya kepada hasil yang diharapkannya. Efikasi diri ini dapat bersumber dari 4 hal, yaitu yang pertama ada pengalaman individu, pengalaman orang lain, prestasi sosial, dan keadaan psikologi. Kemudian ada efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Kemudian ada dinamika kepribadian menurut Albert Bandura. Yang dimaksudkan oleh Bandura sendiri lebih kepada motivasi sebagai sumber inspirasi bertingkah laku. Motivasi sebagai konstruk kognitif bersumber dari gambaran hasil dan harapan keberhasilan yang akan dicapai. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar si motivasi seorang untuk bertingkah laku sekaligus dengan menetapkan tujuan atas performansi dirinya.
Menurut Bandura sendiri, penguatan atau reinforcement itu bisa menjadi penyebab belajar orang-orang. Nah, orang pun akan menggunakan beberapa metode belajar dengan cara, yaitu yang pertama ada vicarious reinforcement atau penguat yang diwakilkan. Contohnya seperti mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Kemudian yang kedua ada expectation reinforcement, yaitu penguat yang ditunda. Contohnya ketika seseorang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan karena yakin akan mendapatkan penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu beyond reinforcement atau tanpa penguat. Contoh belajarnya yaitu tanpa adanya penguatan sama sekali, seperti konsep otonomi fungsional dari Alport. Nah, lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Nah, menurut Albert Bandura sendiri, Albert Bandura membagi menjadi dua macam teknik belajar. Yang pertama ada observation learning atau belajar melalui observasi. Nah, observasi merupakan pembelajaran kognitif yang melibatkan beberapa aspek seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan penyesuaian diri dari seseorang. Dalam penelitiannya itu dijelaskan bahwa individu dapat mempelajari reaksi baru dengan melihat reaksi dari orang lain. Bahkan dapat juga belajar tanpa ikut melakukan hal yang dipelajarinya. Kemudian Albert Bandura juga membagi menjadi 4 jenis mengenai proses observasi tersebut. Yang pertama ada attentional, yaitu pembelajaran observasional dimulai dengan memerhatikan lingkungan sekeliling. Semakin banyak mengamati sekitar, maka semakin banyak yang dipelajarinya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada retention. Retention yaitu proses memasukkan informasi ke dalam otak tergantung seberapa sering individu itu merekam apa yang dia lihat ke dalam otaknya. Nah, lalu yang ketiga ada reproduction, yaitu salah satu tahapan penting mempelajari yang tentunya observasional. Nah, ini yaitu bagaimana mempelajari atau memperpraktikkan hasil observasinya tersebut. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana ia bersikap dan menunjukkan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu motivational process. Motivational process itu adalah proses penguatan atau motivasi sebagai pembelajar untuk lebih memotivasi dirinya agar dia terus semangat dalam melakukan pembelajaran tersebut. Dan lalu yang kedua ada modeling, yaitu peniruan secara langsung. Nah, modeling itu jadi kita itu memodelkan atau meniru secara langsung gitu apa yang kita lihat. Dan ada juga beberapa dari modeling ini. Yang pertama ada peniruan tak langsung, yaitu melalui imajinasi. Kemudian ada peniruan gabungan, yaitu gabungan peniruan langsung dan tak langsung. Yaitu ada peniruan berkelanjutan atau perilaku ditiru untuk ditonjolkan pada suatu situasi, dan peniruan sesaat atau seketika ditiru untuk situasi tertentu. Oke, mungkin terima kasih untuk yang telah melihat video ini. Apabila banyak kesalahan tolong dimaafkan, dan kalau banyak kesalahan juga emang itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.